Wanita itu tidak sengaja menginjak cairan berwarna kuning lengket. Tiba-tiba segumpal cairan seperti jeli jatuh ke pundaknya. Lalu anehnya cairan itu seperti hidup dan membekapnya. Bobby lalu segera membantu Lisa membuang cairan kuning itu. Namun ternyata malah membangunkan monster-monster berbentuk seperti slime. Monster-monster itu segera menyerang mereka. Dalam usahanya untuk membuka jalan, cairan kuning itu melilit kaki Bobby dan menjatuhkannya. Di saat kritis ini, Lisa menembakkan pelontar granat dan meledakkan semua monster itu. Mereka baru selamat dari kematian. Namun bahaya masih lanjut mengintai. Jurang ini dipenuhi dengan kabut membuat mereka sulit berkendara. Namun dengan segenap usaha, mereka akhirnya tiba di dinding jurang. Di sana terdapat tali yang bisa mereka gunakan dengan bantuan derek mobil untuk melarikan diri. Namun, para monster telah mengejar di belakang mereka. Mereka segera siaga dan mulai menembaki monster-monster itu satu persatu. Setelah mengalahkan para monster, keduanya cepat-cepat naik menggunakan derek, berniat kembali ke atas permukaan dengan cara ini. Mereka pikir telah lolos dari bahaya, tapi ketika Lisa menoleh ke belakang, ia terkejut melihat banyak monster yang memanjat tali mengikuti mereka. Melihat situasi semakin berbahaya, Bobby tiba-tiba mendapat ide cemerlang. Ia menusuk tangki bensin mobil hingga bocor, lalu melemparkan suar ke bawah. Api yang menyala-nyala seketika membakar para makhluk pohon hingga jatuh. Tetapi terjadi sebuah ledakan dan mengakibatkan Bobby terjepit kakinya. Demi menyelamatkan nyawa, mereka memotong tali itu dan memutuskan untuk memanjat dengan tangan kosong. Mereka akhirnya berhasil lolos, tapi masih harus menjalani pemulihan dan isolasi selama 5 hari untuk mencegah mutasi. Setelah pulih, Bobby mau meledakkan ngarai tersebut. Ketika keduanya bersiap mengaktifkan bom meledakan jurang itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Mereka melihat sebuah helikopter datang mendekat. Bobby yang menyadari bahaya segera menyuruh Lisa untuk lari. Helikopter itu mendarat di menara pengawas. Atasan mereka tiba dan setelah menemukan tidak ada orang di dalam menara, ia segera memerintahkan drone untuk mengejar keduanya. Drone dengan cepat menemukan Bobby dan menembakinya. Pohon yang jatuh terkena tembakan kebetulan menimpa Bobby. Tapi Bobby dengan sigap berbalik menembak drone tersebut dan berhasil menjatuhkannya. Setelah berlari ke tempat aman, ia menyiapkan senapan snipernya. Di sisi lain, Lisa juga tiba di zona aman dan bersiap menembak. Kemudian keduanya secara bersamaan menggunakan senapan sniper dan menembak radar dengan presisi. Atasan mereka yang mendengar ledakan langsung merasakan firasat buruk. Karena ini berarti mekanisme penghancuran otomatis jurang telah diaktifkan. Dan mereka hanya punya waktu kurang dari 2 menit untuk melarikan diri. Sebelum mereka sempat melarikan diri ke tempat aman, bom atom di jurang sudah meledak. Ledakan membuat helikopter hancur dan Bobby harus melompat ke sungai berarus deras untuk menghindari ledakan. 5 hari kemudian, Lisa yang tidak mengalami mutasi pergi ke sebuah pulau kecil, sesuai janji dengan Bobby. Tapi meskipun Lisa menunggu sangat lama, Bobby tak kunjung muncul.